Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 18 Desember 2022 bersama Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Feice Novi, di tempat kediaman saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada hari ini, Minggu Advent yang keempat, tanggal 18 Desember 2022, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 1, ayat 18 sampai dengan ayat 24. Mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita kembali tentang kelahiran Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan. Berawal dari Bunda Maria yang mengandung dari Roh Kudus, kemudian Santo Yusuf tunangannya yang galau karena merasa tidak melakukan sesuatu yang salah, namun Maria tunangannya mengandung. Jika kita hanya membaca sekilas lewat perikop ini, mungkin akan terkesan bahwa kisah awal kelahiran Yesus merupakan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba tanpa ada perencanaan. Namun, jika kita juga membaca dari kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14, maka dari situ kita akan memahami bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki itu telah tertulis jauh sebelum kisah kelahiran Yesus terjadi. Maria adalah perempuan muda itu. Maria dipersiapkan Allah jauh sebelum ia mengandung dari Roh Kudus. Namun Maria sendiri juga belum mengetahui rencana dan kehendak Allah pada saat itu. Demikian pula Yusuf. Jika tahu dari awal bahwa Maria akan mengandung dan dia bisa memilih, saya yakin bahwa Santo Yusuf pasti dari awal tidak akan bertunangan dengan Maria. Tapi pada kenyataannya rencana Tuhan itu seringkali mengejutkan manusia.
Ada banyak hal di dunia ini yang mungkin bukan pilihan kita, tapi hal itu harus terjadi. Dari hal-hal itu kita dapat memahami bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih dan dipercayakan Tuhan untuk memiliki hidup yang sedang kita jalani ini. Sekalipun belum tentu kita merasa puas atau suka dengan hidup kita seperti sekarang ini. Tidak sedikit orang yang merasa kecewa dengan hidup yang dia jalani. Contohnya dengan mempertanyakan, mengapa dia harus dilahirkan di keluarga yang seperti ini dan bukan yang seperti itu. Masa Advent menjadi momen yang baik untuk kita kembali merenungkan rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Dari bacaan Injil yang kita baca dan kita dengarkan tadi, apakah Maria, Yusuf, dan Yesus sekalipun mempunyai kesempatan untuk memilih, atau mereka juga adalah pribadi-pribadi yang dipilih Allah? Apakah Bunda Maria memilih Yesus untuk menjadi anaknya? Atau Yesus yang memilih Yusuf untuk menjadi ayahnya? Tidak. Begitu pula Yusuf. Malahan ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung, dia bahkan mau diam-diam meninggalkan Maria. Tapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpinya dan meneguhkan Yusuf. Dan yang menjadi highlight buat kita dalam bacaan hari ini adalah ayat yang ke-22. Dikatakan bahwa hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Yusuf tidak pernah mengetahui bahwa ia akan menjadi ayah bagi Yesus putra Allah di dunia ini. Yusuf juga tidak memilih untuk menempatkan dirinya pada posisi ini. Tapi Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Dia baik, dia tidak mau mencemarkan nama Maria tunangannya. Dan yang terpenting adalah Yusuf kemudian bersedia mengikuti rencana dan kehendak Allah yang ditetapkan baginya. Lalu bagaimana dengan Maria? Jika kita membaca dari Injil Lukas bab 1 ayat yang ke-29, ketika malaikat Tuhan masuk ke dalam rumah Maria dan memberikan salam kepada Maria, Maria juga terkejut mendengar salam dari malaikat Tuhan itu. Apalagi ketika disampaikan bahwa ia akan mengandung dan mempunyai anak. Maria begitu terkejut karena dia belum bersuami. Tapi malaikat Tuhan menenangkan Maria dan menjelaskan bahwa sesungguhnya anak yang akan dikandung adalah dari Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya kita bisa mendengarkan sebuah pernyataan yang amat sangat indah yang keluar dari mulut Bunda Maria yang menjadi poin penting terwujudnya keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia. Maria menyerahkan seluruh hidupnya bagi terlaksananya kehendak Allah dengan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka mengandunglah Maria dan melahirkan Yesus Kristus sang juru selamat bagi umat manusia. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus juga tidak memilih siapa yang akan menjadi ayah dan ibunya selama menjalani karyanya di dunia. Semua adalah pilihan Allah. Dan dalam hal ini baik Yesus, Maria maupun Yusuf semua dipilih atas kehendak Allah dan untuk menjalankan kehendak Allah. Sama halnya dengan kehidupan kita masing-masing. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa memilih mau dilahirkan di dunia yang mana dan seperti apa. Bukan kita yang memilih, tapi kita dipilih atas kehendak Allah. Saya sendiri juga pernah mengalami sebuah fase di mana saya memberontak kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, mengapa saya dilahirkan dalam keluarga yang begitu rumit? Sedangkan saya merasa kehidupan teman-teman saya begitu menyenangkan dan bahagia. Sedikit cerita tentang masa kecil saya. Dulu saya dilahirkan dari sebuah keluarga yang sangat sederhana. Tapi bagi saya miskin aja masih mending. Karena kalau kita pandai-pandai menjalani hidup kita, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan banyak hal untuk mendukung kita agar bisa tetap bertahan dan hidup di dunia ini. Contohnya, ada banyak sumber daya alam yang mudah diperoleh untuk menjadi makanan kita. Tuhan juga sudah menciptakan matahari, udara, dan air yang cukup bagi semua manusia seisi bumi ini. Tuhan bahkan memberikan kita talenta dan hikmat yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan alam ciptaannya yang bisa memperkaya kehidupan kita. Tapi
Tapi yang jadi masalah itu adalah di masa kecil saya tidak hanya lahir di keluarga yang sederhana, tapi juga keluarga yang menurut saya rusuh banget. Dulu saya selalu menganggap papa mama saya adalah orang tua yang tidak bijaksana dan egois. Mereka sepertinya tidak memikirkan kami anak-anaknya. Papa mempunyai kebiasaan buruk, sering minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Mama juga karena kondisi dan keadaan menjadi orang yang sangat emosional. Hampir setiap hari, KDRT alias kekerasan rumah tangga menjadi tontonan rutin bagi saya dan saudara-saudara saya. Ya mirip-mirip sinetron lah. Saya merasa setiap hari saya hidup dengan ketakutan. Tidur tidak tenang, takut terjadi sesuatu pada keluarga kami. Sering mempunyai perasaan minder di sekolah. Mungkin teman-teman hanya pura-pura berteman sama saya, karena saya miskin. Selain itu, latar belakang saya juga membentuk saya menjadi anak yang kasar dan tomboy. Bukannya saya menerima keadaan saya seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Oh tidak, saya protes sama Tuhan. Mengapa saya Tuhan? Mengapa keluarga saya seperti ini? Kurang baik apa saya sebagai seorang anak? Setiap pagi saya bangun lebih pagi dari teman-teman saya untuk bantu mama. Selalu mencari peluang untuk berjualan segala macam barang secara diam-diam di sekolah supaya saya bisa mempunyai uang jajan. Kadang dari uang yang diberikan oleh nenek saya lipat gandakan dengan berbelanja penghapus yang lucu-lucu untuk dijual lagi ke teman-teman di sekolah untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Lalu untuk menghindari dimarahi atau disuruh oleh mama di rumah, saya ambil alasan untuk menjadi misdinar di gereja dan mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja sejak saya masih di bangku SD. Setelah bertumbuh semakin dewasa, saya sedikit demi sedikit mulai memahami rencana-rencana Tuhan dalam hidup saya. Ternyata tidak buruk-buruk amat juga hidup saya. Justru karena kepahitan-kepahitan yang saya alami di masa kecil, saya merasa ditempa dan dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang seperti apa adanya saya saat ini, yang mencari pelarian dengan hal-hal yang positif. Ketika ada kesempatan akan saya jadikan peluang bisnis yang halal. Semua waktu untuk protes-protes pada Tuhan saya pakai untuk berdoa. Di saat ada hal-hal yang tidak saya sukai, saya menghindar dengan memusatkan perhatian saya dengan menjalani tugas-tugas pelayanan saya. Sampai semua itu menjadi sebuah kebiasaan hidup yang melekat dalam diri saya. Dari proses yang sedemikian rumit dalam hidup saya dibawa Tuhan kepada sebuah pemahaman bahwa kita tidak bisa memilih karena kita dipilih. Melalui begitu banyak pergumulan yang saya lewati, sekarang saya mengerti bahwa Tuhan memang sedang mempersiapkan saya untuk menjadi kuat dalam perjalanan iman saya. Saya yakin dan percaya pemulihan yang terjadi dalam keluarga kami adalah bagian dari bukti kasih Tuhan atas doa dan pengharapan yang saya taruh pada tangannya. Papa, mama, dan semua keluarga besar kami sekarang menjadi pengikut Kristus. Dahulu, almarhum papa saya adalah orang yang tidak menerima Kristus. Pernah sekali dia bertanya kepada saya, apa yang bisa Tuhan Yesus dan Bunda Mariamu berikan kepadamu? Saya tidak mau berdebat. Saya ajak dia, Papa lihat aja lah. Saya merasa jawaban itu sudah cukup. Saya tidak pernah suka berdebat dengan siapapun tentang agama atau iman saya. Tapi saya selalu percaya bahwa iman kita masing-masing bukanlah sesuatu yang perlu diperdebatkan. Tapi sebagai seorang pengikut Kristus, hidup kita adalah sebuah kesaksian akan kehadiran Kristus. Jadi bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, disitulah orang-orang bisa melihat Tuhan sedang hadir memberkati kita. Saya bersyukur karena akhirnya memahami bahwa saya dipilih Tuhan. Saya sendiri melihat ada begitu banyak orang yang latar belakang hidupnya kurang lebih sama seperti saya. Tapi harus merasakan kehancuran karena tidak mampu bertahan dan justru mencari pelarian pada hal-hal duniawi yang tidak baik. Di situ saya memahami bahwa kita memang tidak bisa memilih, tapi kita dipilih. Dan pilihan yang Tuhan tetapkan tidak pernah salah. Tuhan selalu tahu batas kemampuan kita dan semua rencana dan kehendak Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Melalui proses-proses kehidupan ini, saya melihat
bagaimana satu persatu saudara-saudara saya, lalu mama, kemudian papa menyerahkan diri untuk bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus. Melihat bagaimana kasih sayang papa dan mama saat membantu saya merawat dan mencintai anak-anak saya merasa saya benar-benar dimenangkan Tuhan dalam sebuah rencana kehidupan yang tidak saya ingini pada awalnya. Setidaknya saya mungkin tidak banyak merasakan perhatian orang tua layaknya teman-teman saya, tapi Tuhan masih menunjukkan kepada saya kakek nenek yang baik untuk anak-anak saya. Dan atas semua pengalaman itu saya belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya tahu memiliki orang tua yang egois dan tidak bijaksana itu sangat menyakiti anak-anak. Maka saya tidak boleh seperti itu. Saya selalu meminta kekuatan Tuhan agar saya dan suami bisa menjadi figur orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Saya mau menyapa sahabat-sahabat dari Fresh Juice yang saat ini sedang dalam pergumulan masalah kalian masing-masing. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Tetap semangat untuk menyambut hari esok. Ingatlah bahwa kita memang sudah dipilih Tuhan untuk sebuah rencana yang indah. Jika Anda tidak memiliki atau tidak menemukan figur yang cocok untuk diteladani dalam hidup Anda, tidak perlu jauh-jauh. Bacalah firman, lihatlah keluarga Nazaret. Semua yang baik sudah lengkap bisa kita teladani dari Santo Yusuf, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus. Immanuel, Tuhan beserta kita. Seperti kehadiran Tuhan Yesus Sang Mesias adalah penggenapan dari apa yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, demikian pula kehidupan kita ada penggenapan atas firman-firman Tuhan dengan versi hidup kita masing-masing. Dengan penyertaan Tuhan, kita semua pasti bisa. Hari ini adalah hari ke-34 Papa saya meninggalkan dunia ini. Dan melalui kehidupan Papa, saya belajar bahwa akhir dari perjalanan hidup kita haruslah menjadi sebuah wujud pertobatan yang nyata. Terima kasih untuk almarhum Papa saya yang di saat-saat terakhir hidupnya masih dipakai Tuhan untuk meneguhkan iman saya. Saya juga berdoa bagi semua pendengar Daily Fresh Juice hari ini. Semoga damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal memenuhi hidup kita semua. Dan selamat menyongsong tahun baru 2023 dengan penuh iman dan penuh pengharapan dalam Kristus. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa tahun depan. Immanuel, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Salam Fresh Juice. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 18 Desember 2022. Terima kasih kepada Feice Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.